botol. Botol ini kalau kita isi air minum biasa, air mineral, kalau kita jual harganya berapa? Nah, misalkan ini, misalkan contoh ya, ini botol, botol, kita jual harganya berapa? 500. Terus botol ini kalau kita isi jus, mangga, sabun, naga, harganya berapa kita jual? 5.000. Terus kita ibaratkan isi botol ini lagi diisi dengan madu, manis madu. Nah, kalau kita jual dengan harga berapa? Mahal, 25, 50, bahkan sampai 100. Terus, kenapa? Semakin beda isinya, harga ini semakin mahal. Kenapa? Harga jual botol ini semakin berbeda isinya, semakin mahal harganya. Ada yang tahu? Ini botol ini, perhatikan. Botol ini ibaratkan kalian belajar. Hari ini. Kalau kalian tidak belajar benar-benar, tidak belajar main-main, tidak belajar dengan benar, itu ibaratkan kalian. Kalau kalian cuma tidak nangkep pelajaran Pak, cuma kosong baik, berarti artinya kalian tidak mendapatkan apa-apa. Cuma berharga 500. Lain lagi, kalau kalian misalkan Pak mengajar tentang hukum dan mati dan tanwin sekarang, kita belajar tajwid, kita belajar tentang Al-Quran, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sekarang misalkan kalian nangkep pelajaran Pak hari ini, terus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat membaca Al-Quran, kalian tahu hukum tajwid yang Pak ajarkan hari ini, itu artinya kalian akan mendapatkan harga yang mahal. Berarti kalau kalian sudah mendapatkan harga yang mahal, kalian terus menerapkan, terus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kalian tidak hanya mendapatkan ilmu dunia saja, tapi mendapatkan ilmu akhirat. Karena kalian baca Al-Quran itu ilmu dunia dapat, ilmu akhirat juga dapat. Terus kalau kalian pinter ngaji, berguna tidak di masyarakat? Berguna. Misalkan di acara yasinan, tahlilan, ada tidak baca Al-Quran? Kalau kita ada kebacaan, itu dimanfaatkan kan? Kita disuruh pinter ngaji, pinter tahlil, pinter doa, kita dimanfaatkan. Jadi mau seperti botol kosong atau mau seperti botol yang berharga ada isinya? Mau? Oke, berarti kesimpulan dari filosofi botol tadi, kalau kalian ingin menjadi botol yang kosong, belajar main-main. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang memuaskan ilmu dunia dan ilmu akhirat, kita belajar benar-benar hari ini. Paham? Sepakat untuk belajar benar-benar hari ini? Sepakat. Sekarang kita tepuk PTA. Baca, tulis.
belajar tentang huruf hija'i. Iya. Nah, kalian sudah hafal tentang suku BTA, di situ sudah ada huruf-huruf hija'i. Iya. Kalian sudah hafal, sudah paham tentang pelajaran yang kemarin. Sekarang kita hari ini akan belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Sekarang buka HP-nya. Kita akan melakukan post test, melakukan pretest di awal pembelajaran untuk melihat kemampuan belajar kalian sebelum kita belajar tentang hukum nun mati dan tanwin, dan akhir-akhir nanti kita akan melakukan post test. Bagaimana hasil awal dan hasil akhir. Program HP-nya dipakai? Silakan buka Widget di Google. Sudah? Ada yang dapat ya? Dan ketik lah ya di Google, ketik. Ya. Langsung diisi. Akli. Nanti pas akhir belajar, setelah kita belajar baru kita proses lagi apakah bertambah 23% atau malah menurun. Oke, silakan tutup HP. Tempatkan HP-nya di kembali ke bahasan pertama. Sekarang kita belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pertama di sesi waktu, setelah sebelum belajar sudah saling menghargai teman dan berkata sopan.
Yang keempat, menyimak penjelasan guru. Ketika saya menjelaskan, artinya Anda menyimak. Kemudian yang kelima, bertanya. Kalau ada satu pertanyaan, nanti bertanya dengan kuat. Kalau tidak, tidak. Kemudian yang keenam, segera mengumpulkan tugas. Setelah banyak tugas, saya langsung dikumpul. Terus yang ketujuh, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi gawe ke tugas nanti, Pak kasih tugas. Kemudian yang ke-8, membuang sapa. Yang membuang sapa bahasa Inggris, bawa pakai kertas, segalanya. Kemudian yang ke-9, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Ketika saya menjelaskan, jangan potong omongan, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, tidak membawa makanan di dalam kelas kecuali minum. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita hari ini, kalian tajwid. Statistik mampu menerapkan hukum bacaan, mati dan tanwin akan dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Elemen Al-Qurannya statistik mampu melafalkan, menghafal, menerangkan dan mengkomunikasikan arti dari isi kandungan. Kemudian elemen hadis mampu membaca, menghafalkan dan memahami serta menganalisis arti dari isi kandungan hadis. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita capai, statistik dapat membaca serta memahami hukum nun mati dan tanwin. Ada izhar, ada idgham guna, ada idgham bilaguna, ada ikhlas dan ada infaq. Kemudian peserta didik dapat menulis serta memahami hukum nun mati dan tanwin. Kemudian peserta didik dapat menghafal huruf nun mati dan tanwin. Selanjutnya hukum nun mati dan tanwin. Sebelumnya kita buat beberapa kelompok. Ini oke, Pak. Berikan siapa yang sudah Al-Quran, sini angkat tangan. Yang sudah Al-Quran 1, 2, kelompok ini 2, kelompok ini 1, kelompok ini 3. Berarti Widya Nanda pindah ke sini 1. Ya, sama Al-Quran. Bintang Al-Quran. Ini berarti ini 2, ini 2 Al-Quran, di sini 3 Al-Quran. Oke, berarti adil. Ini 2 Al-Quran, sini 2 Al-Quran, ini 3 Al-Quran. Oke, nah, ini namanya kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Kita belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama ada izhar hati. Nah, di situ ini namanya nun mati. Ini namanya nun mati. Oke? Paham? Ada sukun atau nah, ini namanya tanwin. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Itu namanya tanwin. Nah, yang kita pelajari hari ini izhar haki, idgham bilaguna, izhar mutlaq, idgham bilaguna, ikhlas dan infaq. Nah, ini tanwin. Masalah. Sama kan? Tanwin ini tanwin, masalah. Ini nun ini mati, masalah. Sama kan dibaca? Sama. Itu artinya sama antara nun mati dan tanwin. Bacanya sama. Oke. Nah, ini hurufnya. Ini artinya, bacaannya. Ini ikhlas dan hurufnya ba. Dibaca dengung. Dan ini idgham bilaguna. Hurufnya ada 2, bolam. Dibaca tidak dengung. Dan ini idgham ma'aguna. Hurufnya ada 4, ya waw mim nun. Hurufnya ada 4, ya waw mim nun. Kemudian yang keempat izhar haki. Hamzah, hamzah,
atau yang mudah dihafal hamzah ha, ain ha, rin ho. Mudah kan? Hamzah ha, ain ha, rin ho. Oke. Nah, ini huruf ikhfa sisa dari ini. Dan huruf 28 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti huruf ikhfa ada 15. Ikhfa kalau dibaca dengung. Kalau isal harfi tidak dengung. Kalau itu mauna dengung. Kalau itu bila itu berarti tidak. Bila dengan ma'amuna itu beda. Bila itu tidak, maka itu dengung. Dengan dengung. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, sekarang pengertian inzar. Inzar itu berarti jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf besar. Huruf besar tadi hamzah, ain, ha, rin, ho. Hurufnya ada 6. Nah, ini contohnya. Contoh baca ini warna merah ini, itulah hukum izhar. Oke, Pak kasih pertanyaan dulu. Ini di mana letak huruf izhar? Di sini. Di tengah kalimat. Yang mana? Yang mana huruf izhar? Ada yang bisa? Yang mana? Oke, Raden. Ro lawan alif. Hamzah. Ini tanwin, ini hamzah. Berarti dibaca jelas. Khairon ababil. Nah, berarti jelas. Khairon. Tanwin ro. Jelas. Sama. Ini bertemu dengan hamzah, yang ini bertemu dengan hamzah, yang ini bertemu dengan ain, yang ini bertemu dengan ain, yang ini bertemu dengan ha, dan ini bertemu ha. Paham seperti ini? Ini ini yang dinamakan huruf izhar. Tanwin bertemu ain, nun mati bertemu ha. Tanwin bertemu yang barisan ini nun mati, yang barisan ini tanwin. Oke, paham? Sekarang yang kedua, idgham fi guna. Artinya masuk atau memasukkan. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati atau tanwin. Diguna artinya dengan dengung. Maka idgham diguna adalah memasukkan dengan didengungkan. Nah, jadi ambil kesimpulan bahwa idgham diguna itu artinya dengung. Nah, ini hurufnya ada 4. Ya waw min nun. Ya waw min nun atau yaumin. Mudah kan? Yaumin. Ya waw min nun. Kalau kita mudah menghafalnya ya waw min nun. Oke, paham sampai sini? Oke, Pak ingin berikan pertanyaan. Suci. Tadi huruf idgham diguna ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, beri tepuk tangan untuk Suci. Selanjutnya ini contoh idgham diguna. Nah, oke. Yang bisa memberikan yang mana huruf idgham diguna, angkat tangan. Yang bisa memberikan
Oke, Nabila, yang mana? Yang nun. Dekat sini. Oke, benar. Ini contoh huruf idgham biguna. Ini tanwin bertemu dengan nun. Huruf idgham biguna tadi ya wa mim nun. Ini huruf nun. Ini tanwin, ini huruf nun. Dibaca yauma idzin na'imah. Kita oke, silakan baca Reno. Yang pertama. Reno. Ini. Kita oke, yang bisa. Bisa ya? Bukan pun itu jelas. Jadi saat ini dengan biguna memasukkan. Olah ada huruf mim. Nun itu diganti mim. Olah ada huruf mim. Oke. Kita marhum yauma idzin na'imah. Berarti paham? Oke, kita tes merah. Baca yang ini merah. Memasukkan. Seolah-olah yang terbaca. Gabungan antara nun mati dan ya. Dengung, dibaca dengung. Beda. Kalau kita baca man, berarti dia hukumnya karena kita belajar tentang biguna. Oke, Deksa. Baca yang ini. Ulang. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini. Kitabun marfum. Yauma idzin na'imah. Ini ada pengecualian. Di dalam Al-Quran cuma ada ini. Pengecualian cuma ada 4. Untuk 4 kata berikut harus tetap dibaca izhar atau jelas. Nah, inilah hurufnya. Sin wa nun. Nah, sin wa nun. Bunyanun. Dunyana. Walaupun dia bertemu dengan huruf ya, walaupun dia bertemu huruf ya, walaupun dia bertemu huruf waw, walaupun dia bertemu huruf waw, tetap dibaca jelas. Ingatkan, inilah hurufnya. Di dalam Al-Quran cuma ada 4 huruf yang harus tetap dibaca izhar, walaupun ketemu huruf waw dan nun yang menjadi idgham biguna. Paham sampai sini? Nih. Lanjut. Sekarang idgham bila guna. Idgham artinya masuk atau memasukkan. Yang ini apabila nun mati tadi. Nih nun mati. Nah, atau ini. Nah. Atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah memasukkan huruf idgham pada posisi nun mati atau tanwin.
Bila guna artinya dengan tidak temu. Nah, maka ikom bila guna adalah memasukkan dengan tidak temu. Hurufnya cuma ada dua. Rolam, rolam, lam, ro. Rolam, lam, ro. Oke. Sekarang lanjut ke contoh. Farhan, huruf idgham bila guna tadi ada berapa? 4. Medi, huruf idgham bila guna tadi ada berapa? Oke. Yusra, huruf idgham bila guna ada berapa? Ada dua. Sekarang Agni, hurufnya ada dua. Yang pertama lam, yang kedua oke, kita lanjut. Berarti huruf idgham bila guna itu cuma ada dua. Yang pertama yang kedua ro, lam. Oke, ini contohnya. Oke, perhatikan ke depan yang bisa menunjukkan hukum bacaan idgham bila guna ke tengah. Oke, lanjut. Maju. Oke, tepuk tangan untuk Razel. Tenang. Ini artinya nun mati bertemu dengan huruf lam. Nih cara bacanya. Man lam. Nah, tidak dengar dia. Man lam. Dia memasukkan tapi tidak dengung. Beda dengan diguna. Diguna itu dia dimasukkannya huruf B. Dimasukkannya tapi dengung. Nah, yang ini dimasukkannya juga tapi tidak dengung. Bedanya idgham diguna itu dua huruf dipanjangkan dua huruf. Kalau ini dibaca pendek, tidak dua harokat, walaupun dia sama-sama dimasukkan. Nah, malam lubada Ghafurur rahim Birrahim. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Nah, ini ikhlaq itu cuma ada satu hurufnya adalah ba. Ikhlaq ada satu hurufnya adalah ba. Ikhlaq artinya merubah. Artinya adalah merubah. Seolah-olah ada mim dirubah dengan ikhlaq artinya merubah, yakni apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akhiran nun mati atau tanwin harus berubah menjadi mim. Nah, akhiran nun tadi berubah menjadi mim dan disertai dengan guna. Guna artinya dengung. Adapun hurufnya adalah ba. Oke. Reza, huruf ikhlaq ada berapa? Huruf ikhlaq ada berapa? Huruf ikhlaq ada berapa? Ada satu apa? Ba. Oke.
Nih, perhatikan. Ke depan. Yang bisa menunjukkan contoh huruf iklan. Aku. Nabila. Oke. Yang mana? Oke, ini. Tanwin ketemu huruf A. Ini nah, yang warna merah-merah ini. Yang warna merah-merah itu contoh huruf iklan. Cara bacanya gimana? Ada yang bisa? Raden. Baca ini. Raden. Berupa nun itu menjadi min. Berupa nun menjadi min, bin disertai dengan denun. Oke, ini kita ini. Masukkan itu yang di ujung itu diganti dengan nah, bisa kan? Bisa. Amrika. Ambia. Sami'un basir. Paham? Berarti nun tadi diganti dengan oke. Sekarang baca Deksa. William. Nabila. Tak, hilangkan nunnya diganti min. Hilangkan nun diganti min. Oke, paham kan? Hilangkan nun diganti dengan min. Nih, hurufnya dua, ini huruf A, ini huruf A. Nah, paham sampai sini? Selanjut yang terakhir adalah ifa. Ifa artinya sama-sama. Dan ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ifa, maka harus dibaca sama. Dengan sifat antara izha dan idgham disertai guna atau denum. Hurufnya ada 15. Tasajid dazan sajai kosokozo pakoka. Selain dari huruf 15 ini pasti hukumnya adalah izhar, hukumnya idgham bilang guna, idgham biguna dan juga ifa. Mudah diingetin. Yang ini tidak perlu diingat. Yang penting kita ingat huruf izhar, huruf ikhlas, huruf idgham bilang guna dan huruf idgham biguna. Mudah, tidak usah dihafal. Tinggal kita menghafalkan huruf yang tadi. Misalnya pasti hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya sama. Oke, contoh. Dan mungkin huruf ikhfa ada berapa? Ada 5. Sekarang yang mana contoh huruf ikhfa? Rasen. Nah, benar, tepukan untuk Rasen. Ada yang bisa membacanya? Ada yang bisa membaca? Sama-sama.
sama-sama. Ini tanwin bertemu huruf fa. Dibaca sama-sama gimana? Disertai dengan ke. Ini bacanya. Khalidam fiha. Dibaca sama-sama. Ini kalau bisa kita baca pan. Kalau inkombina kita baca pan. Nah, ini gabungan antara izhar dan iqombina. Panzuru. Nah, gabung. Sama. Terdengar huruf izhar dan terdengar huruf iqombina biguna juga bukan. Kita baca sama. Oke, paham sampai sini? Oke. Sekarang tugas. Silakan buat dalam satu kelompok contoh huruf ikhlas, contoh huruf ifham, contoh huruf idgham biguna, contoh huruf idgham bilaguna, dan contoh huruf ikhfa. Minimal satu contoh. Silakan kerjakan di kertas, di buku tulis. Gabung. Ada yang nyari? Ini, lanjut. Berbilang. Julia. Oke, lalu Singkat Pak. singkat, silakan maju. Julia. Maju ke depan. Perhatikan ke depan. Yang bisa menyimpulkan. Yang pertama adalah huruf izhar. Ini. Pertama ada huruf izhar artinya huruf izhar artinya jelas. Ada pertama
yang kedua ada huruf bergerak. Kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah izhar. Hamzah, ain, ha, rin. Huruf besar ada Yang kedua idgham mimuna. Hurufnya ada Itu artinya ya hurufnya depan. Yang pertama ya, waw, mim. Kemudian yang ketiga idgham bilahu. Bilahuna artinya tidak hurufnya ada dua. Hukumnya apa? Lam, ro. Kemudian iklab artinya hurufnya ada satu yaitu ba. Ba artinya